Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab komentar dari Bang Anto Wijaya yang bilang, Bang, coba bahas formasi 3-4-3 Diamond plus kombinasi gaya mainnya Bang. Nah, katanya gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama dengan Bang Anto Wijaya dan kalian penasaran kira-kira sebagus apa sih taktik, strategi, dan formasi 3-4-3 Diamond berikut dengan kombinasi gaya mainnya, yuk pastikan kamu simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas mengenai formasi 3-4-3 Diamond di game Top 11 berikut dengan kombinasi gaya mainnya biar efektif. Nah, kebetulan musim ini saya juga menggunakan formasi dengan pakem 3 back, dan formasi ini juga bisa kita ubah menjadi formasi 3-4-3 ya guys ya. Tapi buat teman-teman yang mau coba pakai formasi 3-1-5-1 seperti ini, formasi seperti ini juga masih efektif dan salah satu formasi meta di game Top 11. Dan itu kenapa untuk sementara saya menggunakan formasi 3-1-5-1 musim ini guys. Dan hasilnya memang lumayan bagus. Ya, musim ini tim saya masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 48 poin, selisih 6 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu Tanat FC yang ada di peringkat ke-2 klasemen. Kemudian tim saya juga bermain cukup baik di Liga Elite. Dan untuk sementara, saat ini tim saya lolos ke babak 16 besar. Kemudian kita juga berhasil lolos ke babak final musim ini guys, dan di babak final kita akan menghadapi Benfica. Ya, pertandingan akan berlangsung sangat sengit di babak final dan kedua tim punya kualitas yang cukup berimbang. Jadi ya saya harap nanti kita bisa bermain bagus dan lawan di final tidak ada yang mudah. So buat teman-teman yang musim ini berhasil membawa timnya lolos ke babak final, saya harap semoga tim kalian juara. Dan buat teman-teman yang gagal, tetap semangat, konsekuensi kalian juga hebat. Semoga musim depan giliran tim kamu yang sukses meraih gelar juara. Oke, jadi musim ini saya memang pakai formasi 3-1-5-1, tapi karena kita akan membahas formasi 3-4-3 atau bisa disebut juga sebagai formasi 3-1-2-1-3. Jadi sekarang kita simpan dulu formasi 3-1-5-1 yang biasa saya terapkan guys. Kita simpan terlebih dahulu. Dan sekarang mari kita atur formasi 3-4-3 Diamond sesuai request dari Bang Anto Wijaya. Ini namanya udah kayak nama itu ya, artis siapa itu? Artis Angling Dharma. Artis Angling Dharma bukan sih? Oke. Kita atur untuk formasinya seperti ini, 3-4-3. Nah, untuk formasi 3-4-3 Diamond kalian bisa atur seperti ini aja guys. Oke, kita bisa atur formasinya seperti ini ya guys ya. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya kalau misalkan mau pakai formasi 3-4-3 Diamond, saya lebih suka menggunakan DLDR guys. Entah kenapa saya lebih suka pakai DLDR atau pakai dua pemain sayap ketimbang pakai 3 back tengah. Tapi kalau misalkan teman-teman memang lebih suka pakai 3 back tengah juga nggak apa-apa. Jadi ini tengah pertahanan tim kamu jadi lebih solid. Sementara kalau saya sendiri lebih suka menggunakan 3 back tapi dengan menempatkan 2 fullback ya guys ya, bukan wingback, 2 fullback. Jadi kalau fullback sendiri memang dia cenderung pemain sayap tapi tipikalnya lebih ke bertahan. Kalau wingback dia cenderung lebih offensif atau lebih fokus ke nyerang. Meskipun bisa bertahan juga tapi sering banget terlibat nyerang. Nah, untuk formasinya kurang lebih seperti ini guys. Kurang lebih seperti ini ya guys ya. Dan di sini kita pakai formasi 3-1-2-1-3 atau bisa disebut juga sebagai formasi 3-4-3 Diamond. Nah, untuk mentalitas pemainnya sendiri,
Di sini kita bisa berikan mentalitas menyerang untuk 3 pemain. Kemudian di sini kita juga bisa memberikan mentalitas bertahan untuk 3 back atau 3 pemain di posisi back. Nah, untuk formasinya kurang lebih seperti ini. Dan kebetulan di sini saya tidak memiliki opsi yang cukup bagus, terutama di sisi kanan. Jadi ya kali ini kita pakai 3 center back aja ya guys ya. Kita pakai 3 center back. Dan di sini jujur untuk kelemahan formasi 3-4-3 diamond ini cenderung ada di bawah kedua sayap. Sini kita lihat di bawah kedua sayap, karena di sini kita tidak menempatkan pemain sayap maupun back sayap sama sekali guys. Kita tidak menempatkan full back ya guys ya. Itu kenapa kalau misalkan tim lawan menempatkan pemain sayap yang kreatif, kemudian punya dribble yang bagus, mereka punya kecepatan, ada kemungkinan mereka bisa dengan mudah melewati lini pertahanan tim kita melalui babak kedua sayap. Sementara kalau misalkan kita menempatkan 2 fullback seperti ini, mereka memang akan kesulitan untuk bisa melewati area sayap. Tapi kalau misalkan mereka menempatkan 2 striker, ada kemungkinan mereka bisa lolos dengan mudah ketika mereka akan fokus menyerang melalui area tengah. Jadi setiap taktik maupun formasi yang kita terapkan selalu ada plus minusnya guys. Selalu ada kelemahan serta kelebihannya tersendiri. Jadi kalau misalkan kita nempatin false nine di sini memang dia cenderung lebih fleksibel. Dia bisa bermain dengan pemain yang punya gaya main apapun. Sementara kalau misalkan kita nempatin voucher, ini saya nggak punya voucher ya, bentar. Voucher, oh sayang sekali kita nggak punya voucher. Ini anggap aja si false nine ini voucher ya guys ya. Anggap aja penyerang false nine ini voucher. Nah, kalau misalkan kita nempatin voucher, akan lebih bagus jika kita nempatin pemain sayap dengan gaya main inside forward guys. Inside forward yang mana? Nggak ada juga pak. Anggap aja kita nempatin inside forward. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu perbedaan winger dengan inside forward, mari kita bahas terlebih dahulu guys. Nah, kalau yang logonya sayap kayak gini, ini namanya winger ya guys ya. Namanya winger tradisional. Nah, pemain ini akan lebih bagus jika kita duetkan dengan striker target man. Tapi kalau misalkan kamu punya voucher, dia akan lebih bagus jika kita duetkan dengan inside forward. Keduanya sama-sama penyerang sayap, tapi punya permainan yang berbeda. Kalau pemain sayap, dia cenderung bermain lebar ke sisi dan ngasih umpan-umpan crossing. Sementara kalau misalkan inside forward, dia cenderung bermain menusuk ke tengah dan seringkali memberikan umpan-umpan silang datar. Kalau umpan crossing kan dia ngasih bola-bola atas ya. Sementara kalau misalkan umpan silang datar itu dia ngasih bola-bola rendah gitu, yang bisa diselesaikan langsung oleh si striker dengan gaya main voucher itu guys. Jadi untuk tipikal golnya sendiri, kalau voucher itu dia golnya itu sliding tackle guys. Jadi sambil lari ya, ngejatuhin badan, ya intinya seperti sliding lah gitu, sliding jebret, nyocor bola dari belakang. Nah kalau si target man itu dia cenderung nyetak gol melalui salto maupun sundulan kalau target man. Nah kalau si false nine ini lebih fleksibel, dia kadang bisa main seperti poster, kadang juga bisa main seperti target man guys. Gitu ya guys ya. Untuk kombinasinya sebenarnya semuanya bagus pak. Mau nempatin 2 winger seperti ini juga bisa, mau nempatin 1 winger 1 inside forward juga bisa. Dan kalau di posisi striker juga sebenarnya kamu nempatin striker apapun bisa, mau false nine, target man maupun voucher semuanya bagus. Tapi yang pasti kombinasinya harus disesuaikan ya guys ya, harus disesuaikan. Nah misalkan kita di sini nempatin false nine, kamu bisa tempatin Engance. Engance juga nggak apa-apa pak. Kalau misalkan kita nempatin false nine, di belakangnya ada Engance. Soalnya kalau Engance sendiri cenderung gelandang serang yang lumayan produktif dan juga kreatif. Jadi ketika si false nine ini bermain melebar ke samping, dan memang kerjaannya suka membuka ruang kalau si false nine ini guys. Nah si Engance ini bisa masuk ke dalam menggantikan peran striker guys. Menggantikan peran striker false nine ini yang akan membuka ruang untuk pemain-pemain lain.
masuk ke area kotak penalti. Jadi ketika false nine ini melebar atau membuka ruang, gelandang serang tengah ini akan masuk menggantikan peran false nine. Kalau nggak di gelandang serang tengah, kadang-kadang kalau misalkan kamu nempatin inside forward atau pemain sayap ini yang bakal masuk ke tengah, gitu guys. Nah, si false nine ini cenderung mundur jauh juga nih. Dia cenderung main jauh ke belakang ya guys ya. Jadi dia akan memberikan kesempatan untuk penyerang sayap maupun penyerang tengah untuk maju ke depan, gitu guys. Berbeda dengan penyerang poacher maupun target man yang memang dia adalah target utama buat nyetak gol. Berbeda dengan false nine. Jadi untuk kombinasinya seperti itu guys. Target man akan bagus diduetkan dengan winger tradisional, sementara poacher akan lebih bagus jika kita duetkan dengan inside forward. Dengan inside forward maupun false winger. Kemudian di sayap di sini kamu bisa kombinasikan aja antara winger dan juga inside forward ya gitu ya. Kamu bisa bikin kombinasinya seperti itu agar lebih efektif. Lalu apakah gaya main aja cukup? Sebenarnya enggak. Nah, tapi sebelum kita membahas itu, saya akan membahas kombinasi di area tengah terlebih dahulu. Tadi kita udah bahas pemain depan ya guys ya. Kalau misalkan tadi target man akan lebih bagus diduetkan dengan penyerang sayap dengan gaya main winger, sementara poacher dia akan lebih bagus diduetkan dengan inside forward. Dan untuk pemain tengahnya di sini bisa false nine maupun engance, bebas. Yang penting usahakan pemain tersebut kreatif. Usahakan untuk engance maupun false nine ini kreatif ya guys ya untuk penyerang tengah, karena dia bakal jadi playmaker yang jaraknya itu dekat dengan 3 penyerang yang kamu tempatkan. Dia bakal jadi playmaker di lini serang tim kamu guys gitu. Nah, kalau misalkan kita gunakan 2 pemain tengah ya, di sini ada midfielder center, kamu bisa tempatin box to box dengan Regista atau bisa juga box to box dengan Mezzala. Dan usahakan kalau misalkan kamu nempatin box to box dan Mezzala, kamu bisa tempatin gelandang jangkar maupun perebut bola. Tapi kalau misalkan kamu punya gelandang Regista, itu akan jauh lebih bagus. Soalnya kalau misalkan kamu nempatin Regista, dia bakal memberikan suplai bola yang baik buat rekan setimnya guys. Dia bakal kerja dengan baik di area tengah, apalagi kalau misalkan kamu nempatin Regista yang udah dilatih sendiri secara individu. Nah, si Regista ini tugasnya nanti dia bakal ngatur tempo permainan di area tengah, ngasih suplai bola yang baik, dan dia juga bakal membantu pertahanan tim kamu guys. Apalagi kalau misalkan dia ditempatin di posisi DMC ya guys ya. Biasanya dia bakal ngasih umpan-umpan jarak jauh yang sangat efektif buat striker kamu guys. Tipikalnya memang dia ngasih umpan jarak jauh, entah itu ke striker maupun ke pemain sayap. Tapi kalau misalkan dia ngasih bola langsung ke striker, dan striker kamu punya penempatan posisi yang bagus, biasanya hal ini bisa dimanfaatkan oleh striker untuk mencetak gol langsung ke gawang tim lawan. Dan ini yang paling saya suka kalau misalkan kita nempatin gelandang Regista. Sementara kalau misalkan kita nempatin perebut bola, di sini dia akan bermain lebih agresif. Dia akan bermain agresif dan dia akan cenderung biasanya dia akan maju ke depan untuk segera memotong umpan atau merebut bola sebelum tim lawan masuk ke area pertahanan tim kita. Nah, kalau yang lebih santai lagi itu kita bisa nempatin gelandang jangkar. Nah, si gelandang jangkar ini dia mainnya lebih santai guys. Lebih santai. Jadi tugasnya itu motong bola di area tengah sebelum masuk ke area pertahanan. Dan untuk kombinasinya ya ini bebas, tergantung strategi yang kalian terapkan atau sesuai dengan gaya kepelatihan kalian guys. Gitu ya guys ya. Dan untuk kombinasi di lini pertahanan ini bebas, kamu bisa nempatin 2 fullback. Kamu bisa nempatin 2 fullback seperti ini, atau kalian bisa nempatin 3 center back atau 3 back tengah. Untuk gaya mainnya juga bebas, kamu bisa tempatin no nonsense DC, back pengolah bola maupun stopper. Ini bisa kamu kombinasikan. Dan untuk penjaga gawang usahakan kamu nempatin sweeper keeper ya guys ya, sweeper keeper. Kalau misalkan kamu nempatin 3 back, usahakan kamu tempatin sweeper keeper. Tapi kalau misalkan kamu nempatin 4 back, kamu bisa gunakan penjaga gawang dengan gaya main komandan kotak penalti. Menurut saya seperti itu untuk kombinasinya guys. Oke, untuk penempatan posisinya kurang lebih seperti ini ya guys ya. Untuk penempatan posisi pemainnya kurang lebih seperti ini. Usahakan
dua pemain sayap tetap posisinya ada di belakang striker. Tetap ada di belakang striker, jangan ada di depan striker. Kecuali kalau misalkan kamu mau nerapin formasi 3-4-3 false nine. Kalau nempatin 3-4-3 false nine, kamu bisa tarik mundur ke belakang. Posisinya seperti ini, guys. Tapi nanti yang produktif justru pemain sayap ya guys ya, kalau seperti ini guys. Jadi usahakan si striker tetap jadi ujung tombak utama. Nanti untuk kedua winger ataupun pemain sayap, tugasnya yaitu untuk memberikan umpan silang maupun umpan terobosan untuk striker yang kamu tempatkan guys. Ini mohon maaf kalau misalkan saya agak gugup ya guys ya. Nah, seperti yang saya bahas tadi, saya lebih suka nempatin 2 fullback, bukan wingback ya guys ya, 2 fullback. Kita bisa nempatin 2 fullback seperti ini guys. Untuk formasi 3-4-3-nya saya lebih suka nempatin 2 fullback seperti ini. Jadi ada satu center back, kemudian di sayap ada 2 fullback. Nah, 2 fullback ini memang kerjanya itu bukan cuma membantu pertahanan guys, tapi juga terkadang dia bisa terlibat menyerang. Jadi kalau misalkan dia terlambat turun, otomatis area sayap kita bakal lemah banget guys, bakal lemah banget ya guys ya, dan tim lawan bisa lebih leluasa untuk melewati area pertahanan tim kita. Tapi kalau misalkan kita punya pemain-pemain depan yang bagus, hal ini bisa membuat lini serang tim kita menjadi jauh lebih produktif. Tapi resikonya ketika kita menerapkan formasi seperti ini, biasanya tim kita akan menjadi sasaran empuk serangan balik cepat tim lawan. Untuk itu pastikan kamu punya pemain-pemain depan yang memiliki skill maupun atribut yang bagus. Tadi kita masih belum bahas, jadi untuk gaya main tadi udah kita bahas ya guys ya, udah kita bahas untuk kombinasi gaya mainnya, dan sekarang ada satu hal yang paling penting yang harus teman-teman ketahui. Jadi taktik, strategi, dan formasi aja nggak cukup, gaya main juga nggak cukup kalau misalkan skill pemain yang kamu miliki biasa aja. Jadi usahakan kamu harus memiliki minimal satu pemain kunci, satu pemain yang bisa menjadi pembeda di setiap pertandingannya. Dan di sini saya sudah melatih beberapa pemain. Saya sudah melatih beberapa pemain di area depan. Yang pertama di sini ada Al-Fatih, dia adalah salah satu pemain kunci yang saya miliki, dan pemain ini sudah bertahan sangat lama untuk tim saya. Dan untuk gaya mainnya false nine. Kemudian untuk keterampilannya di sini kita juga harus perhatikan ya guys ya, agar hasilnya bisa jauh lebih efektif. Pastikan kamu meningkatkan atribut penyelesaian dan tembakan lebih tinggi dari atribut manapun. Ini adalah atribut kunci untuk seorang striker, entah itu target man, poacher, maupun false nine. Dan untuk atribut pendukungnya juga berbeda. Untuk atribut pendukungnya setiap striker berbeda ya guys ya. Bedanya tipis, tapi yang pasti kalau misalkan mereka punya penyelesaian dan tembakan bagus, mereka akan lebih banyak mencetak gol. Dan penempatan posisi untuk striker juga penting, karena kalau misalkan penempatan posisinya rendah, otomatis pemain-pemain lain kalau misalkan dia ngasih umpan-umpan silang maupun umpan terobosan, dia bakal sering terkena jebakan offset atau kadang-kadang bolanya nggak tepat guys. Meskipun pemain sayap kita punya crossing yang bagus, kalau dia ngasih umpan kadang-kadang nggak kena guys. Jadi pentingnya penempatan posisi seperti itu ya guys ya. Sementara kalau misalkan penempatan posisinya bagus, meskipun dia dikasih umpan-umpan yang sulit, dia bisa nyetak gol dari situasi tersebut. Kalau misalkan dikasih umpan crossing, dia bakal bisa menyambut bola tersebut dengan baik. Sementara kalau misalkan penempatan posisinya jelek, otomatis dia akan sering duel dengan back lawan yang juga punya penempatan posisi bagus juga. Kalau misalkan back lawan punya penempatan posisi yang bagus, si striker ini nggak bakal bisa berbuat apa-apa guys. Bolanya bakal sering dipotong oleh lawan atau bakal sering direbut oleh tim lawan. Nah, ini juga harus dipadukan dengan atribut lain seperti sundulan. Kalau misalkan postur striker kamu tinggi 190-an, otomatis atribut sundulannya juga harus ditingkatin guys. Sementara kalau misalkan posturnya pendek seperti ini, usahakan dialihkan aja, karena percuma memaksakan dia berlatih skill yang di luar kemampuannya guys. Anggap aja Messi gitu, Messi kan posturnya pendek, atribut sundulannya rendah banget ya guys ya. Jadi dia fokus melatih skill lain, yaitu dribble, dan ini yang juga bisa kita lakukan di game top 11. Jadi gak usah maksa si pemain pendek ini harus berlatih atribut sundulan, karena percuma. Kalau misalkan back lawan punya postur yang tinggi besar dan atribut sundulannya bagus, pasti si false nine ini yang posturnya pendek, dia nggak bisa berbuat banyak guys. Mungkin dia bisa nyetak gol tapi melalui salto. Dari sundulan sering gagal gitu, karena posturnya pendek kalah oleh back lawan yang posturnya lebih tinggi.
gitu. Jadi lebih baik dialihkan ke atribut lain. Nah, untuk si striker juga kita bahas dulu. Striker bukan hanya mengenai penempatan posisi maupun sundulan. Ada beberapa atribut lain juga yang penting untuk seorang striker ya guys ya, seperti kekuatan. Kekuatan juga penting banget untuk seorang striker karena dia sering banget duel dengan back tengah lawan yang juga punya atribut kekuatan guys. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa perhatikan atribut kekuatan, kemudian penempatan posisi dan sundulan back tengah itu terbuka. Jadi agar kita bisa mengetahui striker kita bisa melewati back lawan atau enggak, kita bisa bandingkan atributnya guys. Di sini kita perhatikan untuk Al-Fatih sendiri, atribut penempatan posisinya ada di angka 176, sementara back 141 ya guys ya. Jadi ada kemungkinan harusnya di striker ini bisa mengalahkan back tengah ini saat duel udara karena atribut sundulannya juga tinggi. Nah, selain itu kekuatannya juga harus kita bandingkan. Kalau misalkan striker kita kuat, ada kemungkinan dia bisa melewati back tengah dengan cukup mudah dan dia bakal sering menang duel guys, gitu. Nah, selain dari striker, kita juga harus perhatikan mengenai winger atau pemain sayap yang kita tempatkan. Nah, kalau si winger ini dia cenderung punya atribut kunci di sini, umpan silang, kemudian dribble dan juga kecepatan ya guys ya. Atau misalkan kamu mau tingkatin atribut umpan silang dan dribblenya aja juga bisa. Tapi kalau misalkan kalian punya banyak booster kondisi, alangkah baiknya atribut kecepatan juga ditingkatin, nggak apa-apa guys, agar hasilnya bisa jauh lebih efektif. Tapi di sini karena booster kondisi saya terbatas, jadi saya fokus untuk meningkatkan skill menyerangnya aja guys ya. Dan hasilnya saat ini dia sudah memberikan banyak assist untuk striker yang saya miliki. Bahkan kita lihat dia sudah mengemas 20 assist di Liga, 10 assist di Liga Elite, dan 15 assist di kompetisi Cup. Dan untuk golnya cuma 1 biji. Jadi memang si Kemod ini winger ini memang cenderung lebih banyak ngasih assist buat rekan setimnya daripada nyetak gol, kecuali kalau benar-benar dia dapat kesempatan. Begitupun dengan si Sutejo. Pemain ini juga punya gaya main winger dan statistiknya juga bagus banget. Tapi kalau kita perhatikan, dia sedikit lebih banyak mencetak gol daripada memberikan assist ya guys ya. Tapi sejauh ini performanya bagus banget gitu. Dan untuk gaya mainnya juga winger, untuk atribut kuncinya juga hampir sama dengan pemain yang tadi guys. Bedanya di sini untuk kecepatannya memang dibuat lebih tinggi daripada si Kemon tadi guys. Oke, jadi gitu ya guys ya. Dan masalah saya memang musim ini ada di area tengah guys. Masalah saya ada di area tengah karena musim ini saya tidak punya pemain yang cukup kreatif untuk membangun serangan di area tengah. Dan tentu saja ketika kita tidak memiliki pemain-pemain yang kreatif, umpan-umpan tim kita biasanya akan lebih mudah dibaca oleh tim lawan dan umpannya akan lebih sering dipotong oleh tim lawan. Apalagi kalau misalkan tim lawan menempatkan pemain-pemain yang kreatif dan mereka punya pemain yang agresif juga di area tengah, ada kemungkinan besar tim kita bakal jadi sasaran empuk serangan balik cepat tim lawan guys, karena mereka akan lebih sering merebut bola sebelum masuk ke area pertahanannya sendiri. Jadi mereka bakal ngerebut bola di area sini atau di area sini, kemudian melakukan serangan balik cepat. Dan kalau misalkan pemain-pemain belakang kita terlambat turun, otomatis ini akan sangat beresiko untuk lini pertahanan tim kita guys. Oke, dan buat teman-teman yang mungkin penasaran kira-kira atribut kunci pemain itu apa aja sih untuk setiap posisinya, waktu itu videonya udah pernah saya bahas juga sebenarnya, dan kalian bisa coba cek video saya yang ini guys. Oke, jadi itu dia taktik, strategi, dan formasi 3-4-3 Diamond ya guys ya. Ada satu hal lagi yang saya lupa mengenai taktik. Bentar. Nah, untuk taktiknya sendiri di sini kita bisa terapkan taktik dengan mentality menyerang, kemudian untuk fokus umpan perpaduan. Gaya umpan kamu bisa pakai perpaduan aja. Nanti kalau misalkan kalian punya pemain-pemain yang memiliki atribut passing bagus, kalian bisa gunakan umpan pendek. Kemudian untuk serangan balik di sini buat nonaktif aja. Gaya tekanan juga rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Atau kamu bisa nyalakan jebakan offside juga nggak apa-apa guys. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Dan perlu diingat untuk taktik, strategi, dan formasi sebenarnya bisa berubah sewaktu-waktu guys, tergantung situasi di tiap pertandingannya nanti. Karena kalau misalkan lawan kita berat, kita bisa gunakan gaya tekanan tinggi dan juga gaya tackle keras sambil berharap ada satu lawan yang cedera. Atau bisa gunakan gaya tackle normal, dan di sini kita juga bisa pakai jaga 1-1. Tapi resikonya kalau misalkan kamu tidak memiliki back tengah yang kuat,
kalian tidak memiliki back tengah yang punya skill bertahan yang kuat, resikonya akan sangat besar karena biasanya tim lawan memiliki pemain-pemain sayap maupun striker yang punya skill menyerang tinggi. Jadi kalau misalkan 1-on-1 dengan back kamu yang lemah, otomatis mereka akan dengan sangat mudah melewati lini pertahanan kamu nantinya, guys. Jadi seperti itu ya, guys ya. Jadi seperti itu, guys. Oke. Gimana? Menurut teman-teman, pembahasannya ribet gak? Kalau misalkan ribet dan ada yang kurang, coba koreksi ya, guys ya. Coba koreksi dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat membership channel Top 11 dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.